ketika si Irwan datang dari depan dan Indah dari sini, Bapak, begitu sampai dekat gini, Indah pun meludah ke samping. Halo, pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya, Cak Paijo, di sesi ruang misteri. Oke, Lur. Pada hari ini saya ingin menceritakan pengalaman, bukan pengalaman seseorang sih, cerita dari seseorang lah. Yang mana cerita ini adalah sangat-sangat apa ya, bisa dikatakan itu mengenaskan dan juga kejam. Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Loh ya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, saya ingin banyak-banyak mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang telah mensupport channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, kita lanjut ke ruang misteri. Oke, Lor. Cerita ini dialami, sebut saja namanya adalah Indah. Dia adalah sosok wanita yang sangat cantik di kampungnya. Dia cantik, bisa dikatakan dari keluarga yang di atas rata-rata di kampung itu. Memang dari kecantikannya banyak para pria yang berusaha untuk mendekati si Indah ini. Tapi di balik kecantikan si Indah ini ada sosok sisi lain dari si Indah, yaitu arogan dan sombong. Kenapa? Ya mungkin dia berada di posisi keluarga yang bisa dikatakan kaya pada saat itu. Jadi setiap pria yang mendekati dia, yang notabene adalah orang-orang kampung yang kehidupannya adalah di bawah stratanya, atau bisa dikatakan kalau versi si Indah adalah miskin. Tapi dari sekian banyak pria atau laki-laki yang berusaha mendekati si Indah, ada seorang laki-laki, sebut namanya Irwan. Dia sangat-sangat kepincut sama si Indah ini. Karena satu, dia memang cantik, orangnya bersih, seksi. Si Irwan ini sangat kepincut sekali dengan si Indah ini, dengan penampilannya seperti itu. Kalau dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di kampung tersebut, Indah nggak ada lawannya.
Akhirnya si Irwan pun berusaha mendekati si Indah. Tapi hasilnya tetap sama. Irwan juga ditolak sama si Indah. Tapi si Irwan sendiri tidak mau menyerah. Dia berusaha terus mendekati si Indah. Sampai suatu ketika si Irwan ini mendekati si Indah lagi dan mengutarakan niatnya untuk yang kesekian kalinya. Bahwa dia sangat menyukai si Indah dan ingin atau menginginkan si Indah untuk menjadi istrinya di suatu saat nanti. Nah di sini si Indah sangat marah sekali. Dan memang karakter si Indah adalah sombong orangnya. Apalagi melihat orang-orang yang kehidupannya secara ekonomi di bawah dia. Yang terjadi ketika si Irwan berusaha mengutarakan niat hatinya ke Indah seperti itu, Indah marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang bisa dianggap oleh si Irwan itu adalah suatu penghinaan yang sangat fatal sekali. Si Indah mengatakan bahwa kamu itu bukan level saya. Kamu itu orang kampung, kamu itu orang miskin. Cari aja orang yang miskin seperti kamu, jangan mencari istri seperti saya. Kamu bukan level saya. Melihat perkataan si Indah ini, si Irwan berusaha meredam emosinya. Dia berusaha menjelaskan bahwa untuk masalah perekonomian ke depan, si Irwan berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih layak. Atau bisa dikatakan seterata dengan kehidupan si Indah itu sendiri. Dan lagi-lagi yang diterima si Irwan bukannya tanggapan yang positif, malah lebih parah lagi. Dengan marah-marah, Indah pun meludahi muka dari si Irwan. Dan dengan nada kasar, Indah pun mengusir Irwan. Sekarang kamu pergi dari sini, saya nggak mau lihat mukamu lagi. Lalu Indah meludahi muka si Irwan. Di sini puncak kemarahan si Irwan tidak bisa diredam lagi. Akhirnya Irwan pun pulang dengan membawa kekecewaan dan amarah yang begitu memuncak. Akhirnya si Irwan pun pulang dengan membawa dendam yang tak bisa dikatakan lagi. Istilahnya dendam kesumat. Melihat apa yang diterimanya pada saat itu. Dia dihina oleh si Indah. Segitu rupanya. Sampai akhirnya si Irwan pun berjanji dalam hatinya. Saya akan balas kelakuanmu pada hari ini. Sampai kamu akan menyesal. Irwan pun berjanji seperti itu dalam hatinya.
Akhirnya semua kembali normal. Tapi dendam di hati si Irwan itu tidak bisa hilang begitu saja. Akhirnya dendam itu semakin muncak ketika suatu hari si Irwan bertemu di jalan dengan si Indah. Lagi-lagi ketika berpapasan dengan si Indah, Indah pun melakukan hal yang sama seperti sebelumnya dilakukan ke Irwan. Ketika si Irwan datang dari depan dan Indah dari sini, Bapak, begitu sampai dekat gini, Indah pun meludah ke samping. Ini membuat dendam si Irwan semakin memuncak. Melihat perlakuan si Indah seperti ini, dalam hati Irwan akan memberi perhitungan kepada si Indah. Akhirnya di suatu hari si Irwan pun memutuskan untuk membuat perhitungan kepada si Indah. Si Irwan mendatangi seorang dukun. Dia menginginkan si Indah celaka, atau setidaknya memberi perhitungan pada si Indah. Akhirnya si Irwan meminta kepada si dukun itu untuk nyantet si Indah agar dia mengalami sakit yang berkepanjangan. Ini sangat-sangat jahat sekali. Dalam hati si Irwan, ini memang jahat. Tapi dendam saya tidak bisa hilang begitu saja. Akhirnya si dukun pun memberikan persyaratan kepada si Irwan. Si Irwan harus menyiapkan ini. Akhirnya ritual pun dilakukan. Setelah ritual selesai, si Irwan pun diberi bungkusan oleh Mbah Dukun tadi. Dan Mbah Dukun tadi memberi perintah kepada si Irwan, tolong bungkusan ini nanti kamu sebar di depan rumah si korban. Tepat malam Jumat, kamu sebar bungkusan ini di depan rumah si Indah. Akhirnya setelah mendapat petunjuk dari si Mbak tadi, Irwan pun pulang. Begitu tiba hari hanya, yaitu tepat malam Jumat jam 12 dini hari, si Irwan pun mendatangi rumah si Indah. Dibukanya buntelan kain putih tadi. Ketika dibuka, isinya adalah tanah. Kemungkinan besar tanah yang ada dalam buntelan kain putih tadi adalah tanah kuburan. Akhirnya dengan emosi yang begitu memuncak dan dendam yang tak
tak kunjung reda istilahnya. Irwan pun menebar tanah yang ada dalam bungkusan kain putih tadi di depan rumah si Indah. Setelah menebar, Irwan pun kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, si Irwan hanya berharap bahwa si Indah bakal mengalami sakit seperti yang dia inginkan. Setelah beberapa hari kemudian, kabar pun sampai ke telinga si Irwan. Dia mendengar bahwa si Indah ini mengalami sakit. Yang mana sakit itu hanya terjadi ketika maghrib tiba. Sampai subuh menjelang. Ketika pagi sampai sore menjelang maghrib, Indah kondisi sehat. Hal ini terus terjadi. Dan Irwan pun beranggapan bahwa santet kirimannya itu sudah mengenai si korban, yaitu si Indah. Sampai akhirnya si Indah yang mengalami sakit yang aneh ini mengalami tekanan batin. Karena apa? Ketika dia bawa ke rumah sakit, sakit yang dialami si Indah ini tidak terdeteksi oleh medis. Alhasil, Indah pun pulang dari rumah sakit tidak membawa hasil apapun. Karena vonis yang disampaikan oleh pihak rumah sakit atau dokter, Indah dalam keadaan sehat-sehat saja. Karena tidak terdeteksi penyakit apapun yang ada di dalam diri Indah. Akhirnya, kondisi Indah yang terus-terusan seperti itu, yang sakit setiap menjelang maghrib sampai subuh, itu membuat si Indah mengalami tekanan batin dan membuat Indah sampai stres dan seperti orang gila. Bawaannya marah-marah terus. Karena hal ini didukung dengan sifat egois yang dimiliki oleh si Indah. Sifat sombong yang dimiliki oleh si Indah. Akhirnya, setelah berjalan 40 hari setelah si Irwan tadi menebar tanah kuburan di depan rumah Indah, Indah pun meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya kering kerontang, tinggal tulang sama kulit. Di sini si Irwan senang karena si Indah sudah menerima akibat dari penghinaan yang dia lontarkan kepada dirinya. Setelah dimakamkan, semua kembali normal seperti biasa. Tapi setiap malam gangguan mulai muncul di kampung tempat Indah tinggal, di mana setiap malam hari
warga mengalami ketakutan karena setiap malam hari rumah mereka selalu ada mengetuk. Ketika dibuka, tidak ada seorang pun di depan rumah mereka. Hal ini terus terjadi. Akhirnya menyebar bahwa ketukan pintu di malam hari itu sampai ke telinga si Irwan. Irwan pun sempat berpikir, apakah ini adalah arwah dari si Indah yang meninggal dalam kondisi yang tidak wajar, sampai dia mengganggu para penghuni kampung tersebut. Jadi setiap malam, pintu para warga selalu menerima ketukan dari sosok yang tidak jelas. Dan memang ada seseorang pernah menjumpai bahwa ada sosok perempuan di depan pintu seseorang ketika malam hari. Itu menyerupai sosok si Indah tersebut. Jadi beranggapan, semua warga akhirnya beranggapan bahwa yang mengganggu mereka setiap malam adalah sosok si Indah. Gangguan ini berlanjut sampai beberapa hari. Akhirnya seseorang pun yang paham dengan kejadian ini akhirnya berusaha menangani permasalahan ini agar kasus teror ini tidak sampai berlanjut dan menghantui para warga. Setelah dilakukan istilahnya mediasi dengan sosok pengganggu tersebut, akhirnya sosok tersebut sudah tidak melakukan teror lagi kepada warga. Nah, itulah cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Ambil segi positifnya dan buang negatifnya. Kalian bisa mengambil sisi positif dari cerita ini. Kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai. Harus ada jiwa sosial istilahnya. Karena kita adalah makhluk sosial. Jangan sampai kita berlaku yang tidak mengenaikan ke orang lain, yang berujung seperti yang dialami oleh si Indah. Oke. Cerita kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, salam satu misteri.